Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang trematoda dari dosen pembimbing Ibu Rafika SSI MKes. Langsung saja kita mulai presentasinya. Topic for today is pada fasciole hepatica, Fasciolopsis busci, Paragonimus westermani, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma hematobium. Nah, selanjutnya pada keenam topik tadi kita akan membahas tentang hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, dan aspek klinik dan diagnosis. Next, ada trematoda. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp, spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan yang pertama ada Fasciola hepatica. Penyakitnya yaitu fascioliasis. Hospes definitifnya yaitu manusia, sapi, dan kambing. Perantaranya yaitu yang pertama ada keong atau siput air tawar dari genus Limnea. Yang kedua ada tumbuhan air. Cara infeksinya yaitu memakan makanan tanaman air mengandung metaserkaria. Nah, kemudian next ada morfologi. Cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior cephalic cone, sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Kemudian ada sakar. Terdapat dua jenis alat isap, yaitu oral sakar dan ventral sakar, yang sama ukuran besarnya. Kemudian ada usus. Mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Nah, di samping ini ada contoh gambar cacing dewasa dan bentuk telurnya. Nah, selanjutnya ada alat reproduksi. Ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Kemudian ada vitellaria. Adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Kemudian bentuk telurnya yaitu ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Nah, di samping ini ada contoh seperti tadi, cacing dewasa dan telurnya. Nah, selanjutnya ada siklus hidup. Telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air. Dalam waktu 9 sampai 15 hari terjadi pertumbuhan mirasidium. Setelah menetas, mirasidium dapat berenang mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput, mirasidium tumbuh menjadi sporokista redia dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria atau serkaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Nah, kemudian jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air, di dalam duodeno metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale.
melakukan migrasi melalui aliran darah, dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu. Kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Kemudian selanjutnya ada aspek klinis. Cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia. Gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Kemudian selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica. Harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica. Kemudian yang kedua ada Fasciola busci, cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal fluke. Penyakitnya yaitu fasciolopsiasis. Hospes definitifnya yaitu manusia, anjing, dan babi. Perantaranya yaitu keong air, segmentina atau Giraulus atau Hipeutis, dan tumbuhan air, water chestnut atau water lily, dan lain-lain. Cara infeksinya yaitu manusia memakan makanan tumbuhan air mengandung metacarcia. Nah, kemudian selanjutnya ada morfologi. Cacing dewasa berbentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Acetabulum, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sakar. Kepala yaitu bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau cephalic cone. Kemudian usus dan alat pencernaannya terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Kemudian ada alat reproduksi, terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Kemudian ada ovarium, tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Kemudian selanjutnya ada vitellaria. Organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sakar sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Kemudian ada uterus. Bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sakar dan berakhir pada atrium genital. Telur mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron, berbanding tipis, tembus sinar dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Nah, kemudian selanjutnya ada siklus hidup. Telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air selama 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan mirasidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium: sporokista, redia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air, dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air.
Nah, yang ketiga ada Schistosoma haemotobium, biasa disebut juga vesicle blood fluke, karena habitat pada pembuluh darah vena di vesicaurinariae dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakitnya yaitu Schistosomiasis hematobium. Hospes definitifnya yaitu manusia. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Nah, kemudian ada siklus hidup. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista Metaxercaria. Kemudian akan mengalami eksistasi di dalam duodenum dan melekat pada dinding usus. Berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamalia. Nah, kemudian ada aspek klinis. Gejala klinis Fasciolopsiasis buski terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Kemudian diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Nah, yang keempat ada Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental Lung Fluke. Penyakitnya yaitu Fasciolopsiasis. Kemudian hospes definitifnya yaitu manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Perantaranya yaitu keong air tawar atau Thiara, atau Semisulcospira, ketam, patamon, dan udang air tawar. Cara infeksinya yaitu manusia memakan ketam atau udang mengandung Metaxercaria, dimasak kurang matang. Nah, kemudian ada morfologinya. Cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoida, berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm x 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati berbentuk menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Sucker, cacing paru mempunyai dua jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellaria, kelenjar vitellin ini mempunyai banyak cabang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Nah, kemudian selanjutnya ada alat reproduksi. Terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Kemudian ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Kemudian telurnya, Paragonimus, berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operculum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi miracidium. Nah, selanjutnya ada siklus hidup. Telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio kemudian menetas di air.
Mirasidia mencari hospes perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Nah, kemudian Sekaria mencari hospes perantara kedua, yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ Sekaria mengalami ensistasis dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metasekaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru, di jaringan paru. Mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Selanjutnya ada aspek klinis. Manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptysis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis pasti paragonimiasis, harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur tinja juga telur cacing juga dapat ditentukan pada hasil aspirasi pleura. Nah, selanjutnya ada Cystosoma sp. Cystosoma sp adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Cystosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia yakni Cystosoma japanicum, Cystosoma mansoni, Cystosoma hematobium. Nah, selanjutnya ada yang pertama Cystosoma japanicum, penyebaran di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakitnya yaitu Schistosomiasis japanicum atau Oriental Schistosomiasis. Hospes definitifnya yaitu manusia, kucing, dan anjing. Perantaranya yaitu keong, Onsomelania. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Nah, selanjutnya ada morfologi. Cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau phlegm cell beserta dengan saluran-salurannya. Jantan tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian caudal dari ventral sucker membentuk celah atau canalis gynecoporus. Testis bentuk bulat, jumlah 6-8 buah. Kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Betina tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovarium di tengah tubuh, uterus berisi telur. Nah, selanjutnya ada bentuk telur. Telur Cystosoma japanicum, telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer kali 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Nah, di bawah ini adalah contoh lateral knob. Kemudian di samping sini ada contoh telur dan cacing dewasa. Nah, kemudian yang kedua ada Cystosoma mansoni. Biasanya disebut juga S. americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit yaitu Schistosomiasis mansoni, Schistosomiasis usus. Hospes definitifnya yaitu manusia dan kera. Perantara yaitu keong air tawar Biompalaria spp. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Nah, kemudian ada morfologinya. Cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Jantan tubuhnya lebar, panjang 1 cm,
Kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis berjumlah 8-9 buah, betina tubuhnya langsing, panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm, ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur cacing betina. Cacing betina sering terdapat di dalam celah atau kanalis gynecoporus. Nah, kemudian ada bentuk telur. Telur berbentuk oval berukuran 114 sampai 175 mikrometer kali 45 sampai 60 mikrometer. Mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Nah, di bawah ini ada contoh spina lateral. Di sampingnya ada contoh telur dan cacing dewasanya. Nah, selanjutnya ada Schistosoma hematobium. Biasa disebut juga vesical blood fluke. Karena habitat pada pembuluh darah vena di vesika urinaria dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakitnya yaitu schistosomiasis hematobium. Hospesnya yaitu definitif manusia. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Nah, kemudian ada morfologi. Cacing jantan berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintik-bintik halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Kemudian cacing betina berukuran 20 mm. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Telur berukuran 112 sampai 175 mikrometer kali 40 sampai 70 mikrometer, mempunyai spina terminalis. Nah, ini adalah contoh spina terminal, dan di samping ini ada contoh telur dan cacing dewasanya. Nah, selanjutnya yaitu ada Schistosoma sp. Siklus hidupnya yaitu telur schistosoma keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantaranya yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Nah, kemudian infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Parasit masuk ke dalam kapiler dan sistem limfatik. Migrasi melalui beberapa jaringan, paru-paru, jantung kiri, hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Kemudian cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada S. japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Kemudian ada aspek klinis. 3 tahapan klinis pada schistosomiasis yaitu masa inkubasi biologis tahap stadium akut dan tahap stadium kronis. Masa inkubasi biologis waktu antara saat masuknya Cercaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai peradangan akut pada hati. Kemudian tahap stadium akut. Pada tahapan yang terjadi diakibatkan terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Tahap stadium kronik. Pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limpa, asites, dan ikterus. Dapat juga
terjadi hipertensi portal. Selanjutnya ada tahap diagnosis. Diagnosis pasti skistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur skistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur skistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur skistosoma japanicum dan skistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Nah, kemudian ada perbedaan skistosoma SP. Perbedaannya yaitu ukuran cacing. Untuk SH skistosoma hematobium yaitu jantan ukurannya 10-15 mm, betina 20 mm. Skistosoma japanicum jantan 12 hingga 20 mm, betina 26 mm. Skistosoma mansoni jantan 6,4 sampai 12 mm, betina 7,2 sampai 17 mm. Kemudian tuberkel kulit sama untuk S hematobium dan S japanicum keduanya halus, dan S mansoni tuberkel kulitnya kasar. Testisnya untuk skistosoma hematobium 4-5 buah, skistosoma japanicum 6-8 buah, skistosoma mansoni 8-9 buah. Untuk ovariumnya yaitu skistosoma hematobium di pertengahan tubuh bagian posterior, skistosoma japanicum di pertengahan tubuh, skistosoma mansoni di pertengahan tubuh bagian anterior. Kemudian ada perbedaan spina telur. Skistosoma hematobium terminal, skistosoma japanicum berupa lateral knob, kemudian skistosoma mansoni berbentuk lateral. Nah, itulah tadi video presentasi trematoda dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.